Assalamualaikum warahmatullahi. Pengurus Pusat Pitaloka dan Angkatan Muda Siliwangi atau AMS Distrik 013 Kota Sukabumi melantik dan mengukuhkan pengurus Rayon Pitaloka dan Rayon AMS masa bakti 2024-2029 di wilayah Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Minggu 8 Desember 2024. Pelantikan juga dihadiri pengurus Pusat Pitaloka, PJ Wali Kota, juga Kepala Badan Kesbangpol Kota Sukabumi, para ketua OKP dan juga para pengurus bidang AMS Distrik 013 Kota Sukabumi. Menurut Ketua Umum Pitaloka Is Purnama, pihaknya sangat mengapresiasi kepada Ketua Pitaloka Distrik 013 yang telah sukses melaksanakan pelantikan 7 pengurus rayon di Kota Sukabumi. Hanya Pitaloka Distrik 013 Kota Sukabumi yang bisa melaksanakan pelantikan pengurus rayon 7 kecamatan dan diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah. Pertama, saya mengapresiasi terhadap distrik AMS Kota Sukabumi dengan distrik Pitaloka Kota Sukabumi. Bahkan saya sangat acungkan jempol penuh ya Kak Dede, karena Pitaloka itu baru ya yang sudah melaksanakan konsolidasi organisasi dengan melantik seluruh Sementara itu, menurut Kepala Badan Kesbangpol Kota Sukabumi Yudi Yustiawan mengatakan, pemerintah Kota Sukabumi menyambut baik dan berharap bisa sukses menjalankan roda organisasi, di mana Pitaloka mempunyai peran strategis dalam membangun generasi muda yang memiliki jati diri Jawa Barat. Ketua Pitaloka Distrik 013 Dede Sri Hastuti mengatakan, dilantiknya 7 rayon Pitaloka dan para pengurus Pitaloka bertujuan untuk memperkuat aspek legalitas dalam menjalankan roda organisasi. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Memang kita niatnya juga mengadakan pelantikan ini supaya rayon-rayon kita itu dikukuhkan. Dan kita dalam berjalannya pun sudah tidak canggung lagi. Kalau kata orang tua, terus diak. Kita berharap karena rayon itu adalah ujung tombak dari Pitaloka, dan kita juga di sini memerlukan mereka untuk kedepannya Pitaloka lebih maju, ada UMKM-nya, ada yang lainnya. Itu juga program-program pemerintah. Nanti Pitaloka pun akan dilibatkan. Dari Kota Sukabumi, Muhammad Ujang Heriaman, Tim Liputan MGS TV melaporkan.